dengan sangat jelas, digambar oleh Santo Lukas dengan sangat indah. Jadi Hana, seorang yang sudah lanjut umurnya, sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Dan hidupnya dibaktikan hanya kepada Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sebuah kehidupan yang sungguh dibaktikan hanya kepada Allah. Dan inilah gambaran yang sungguh sangat indah, gambaran di mana orang mengarahkan dirinya, mengarahkan hidupnya kepada keabadian, kepada kekekalan, karena yang abadi, yang kekal hanyalah Allah. Maka semoga dalam hidup dan kehidupan kita tidak terjebak oleh dunia. Harta benda tentu kita butuhkan, tetapi itu adalah sarana untuk menuju kekekalan, menuju keabadian yang tidak lain adalah Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran Putra-Mu memberikan daya pembaharu. Semoga kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia membebaskan kami dari perbudakan manusia lama, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa sujud di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Finuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef bersama kanak Yesus
ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari menjelang akhir dari tahun 2021 ini, Santo Yohanes memberikan satu nasihat kepada kita, nasihat yang bagus tentang keabadian. Dan nasihat itu ditujukan kepada semua manusia, dari anak-anak sampai orang tua. Menarik sekali ketika kita perhatikan warta bacaan pertama. Lagi Santo Yohanes menulis nasihat ini kepada anak-anak, kepada orang muda, dan juga kepada orang tua. Inti dari nasihatnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena itu tidak abadi. Itu tidak kekal. Itu hanya sementara. Santo Yohanes mengajak kita semua untuk mengarahkan kepada yang abadi, kepada yang kekal, yakni Tuhan sendiri. Maka sungguh sangat indah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini tidak abadi, dunia ini tidak kekal. Dikatakan di sana sedang melenyap bersama dengan keinginannya. Maka kita diajak untuk mengarahkan kepada yang abadi. Dan kita juga diberi contoh seorang ibu yang luar biasa, yakni Hana. Dalam warta Injil dengan sangat jelas digambar oleh Santo Lukas dengan sangat indah. Jadi Hana, seorang yang sudah lanjut umurnya, sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Dan hidupnya dibaktikan hanya kepada Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sebuah kehidupan yang sungguh dibaktikan hanya kepada Allah. Dan inilah gambaran yang sungguh sangat indah, gambaran di mana orang mengarahkan dirinya, mengarahkan hidupnya kepada keabadian, kepada kekekalan, karena yang abadi, yang kekal hanyalah Allah. Maka semoga dalam hidup dan kehidupan kita, kita tidak terjebak oleh dunia. Harta benda tentu kita butuhkan, tetapi itu adalah sarana untuk menuju kekekalan, menuju keabadian yang tidak lain adalah Allah sendiri. Maka semoga apa yang diteladankan oleh Hana ini sungguh-sungguh menjadi arah kita, di mana kita juga seperti Hana mengarahkan hidup dan kehidupan kita kepada yang abadi, kepada yang kekal, yakni Tuhan sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Diko. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar kurnia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk besok kita akan
misa pada jam 6 sore. Hari Raya Maria Bunda Allah sekaligus syukur atas 1 tahun dan juga mohon berkat di awal tahun. Mari kita akhiri perayaan sore ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.